Nah, di part video sebelumnya kalian itu udah bisa nonton perbedaan dari kecepatan autofocus dari kedua belah lensa, baik foto maupun video. Kalian udah bisa menilai dan aku udah kasih kesimpulan ke kalian, dan aku anggap kalian itu udah nonton di part satunya. Dan yang sekarang aku bakalan ngebahas dari part selanjutnya, yaitu aku bakalan ngebahas dari segi autofocus untuk nge-tracking objek manusia di sini. Dan di samping itu juga aku bakalan nge-share sampel footage kalau kita pakai di low light atau di malam hari. So, selamat menyaksikan untuk videonya. Lensa pertama yang aku coba yaitu lensa Samyang dengan bukaan 1,4. Jadi kalian itu bisa lihat gimana lensa ini nge-capture fokusnya. Habis itu masih tetap di lensa yang sama, tapi aku ganti aperture-nya itu jadi bukaan f1,8 biar sama bukaan yang dipakai Sony. Biar bisa kita ngebedain gimana sih kecepatan autofocusnya di backlight. Halo. Habis itu aku ganti lensanya dan aku pakai nih Sony 35mm f1,8, dan kayak gini nih hasil dari kecepatan autofocus dari lensa ini. Nah, dari perbandingan tadi yang kita udah lihat, ya kita bisa aja langsung ngebedain yang mana sih yang lebih cepat nangkep fokusnya, Samyang apa Sony ya. Dan kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini pendapat kalian ya. Dan di akhir video aku bakalan ngasih kalian conclusion atau kesimpulan menurut aku tentang lensa ini. So stay tune untuk nonton videonya sampai habis. Yo. Nah, yang selanjutnya aku pengen ngasih lihat ke kalian untuk low light performance dari kedua lensa. Dan di sini aku ngetesnya itu pakai exposure yang sama, yaitu ISO dan shutter speed yang sama dari kedua belah lensa. Yang beda itu cuma dari segi aperture. Of course, aku bakalan nyobain dari Samyang itu di f1,4 dan di f1,8-nya biar kalian itu bisa ngebandingin. Yo yo. Dari sisi low light itu udah kelihatan banget nih, Samyang jauh lebih unggul dari Sony di low lightnya. Itu udah kelihatan banget nih, meskipun kita sama-sama pakai f1,8 tapi terlihat Samyang masih memimpin. Itu perbedaannya jelas banget. Aku juga kaget, kok bisa gitu ya, padahal sama-sama f1,8 tapi kenapa Samyang itu bisa lebih unggul. Nah, di sini ini asumsi pribadi aja ya. Mungkin Samyang ini karena lensanya lebih besar, kacanya lebih gede, jadinya itu bisa ngebuat cahayanya itu lebih banyak masuk ke kamera. Sedangkan di Sony itu kan karena lensanya itu lebih kecil, jadinya lensanya itu kayak lebih dikit nerima cahaya dibandingkan dengan Samyang. Ya, itu opini pribadi aja sih. Oke, jadi sekarang ini aku bakalan ngebandingin dari segi warnanya nih guys. Oke, jadi di sini aku nge-shootnya itu pakai Kelvin, jadi kalian itu bisa sangat gampang banget untuk menilai warnanya. Di sini kita ngelihat di bagian sunset sini itu kelihatan jelas kalau warna Samyang itu lebih ke orange, lebih ke agak warm. Temperaturnya itu agak hangat dikit, sementara di Sony itu agak biru lah dikit, jadinya temperaturnya itu lebih dingin kalau di Sony. Itu juga sama untuk di malam hari,
kelihatan footage yang pakai lensa Samyang itu kelihatan lebih kuning dibandingkan dengan lensa Sony. Oke, dan yang terakhir aku bakalan nyimpulin dari segi autofokusnya. Oke, kita bisa lihat aja perbedaannya. Oke, di sini sebenarnya agak sedikit tricky untuk ngebahas autofokusnya karena kedua lensa memiliki kecepatan autofokus yang luar binasa. Tapi di sini aku ngelihat kayak kedua lensa ini punya tipenya masing-masing dalam hal memfokuskan suatu objek. Di Samyang itu kalau autofokusnya itu kayak tiba-tiba langsung set, langsung fokus. Sementara kalau di Sony itu pelan-pelan gitu loh. Kayak di sini kita bisa lihat ketika subjeknya itu mendekati lensa itu Sony kelihatan nge-trackingnya udah dari jauh, sementara kalau di Samyang itu langsung tiba-tiba ceplek langsung fokus aja gitu loh. Nah di sini aku nyimpulin kayak gimana ya, kalian itu lebih suka yang mana sih? Dan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau seandainya kalian tuh punya budget yang segini gitu, kalian pilih yang mana sih? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalian pilih yang mana? Samyang atau Sony? Ya sama-sama 35 mm dan harganya itu cukup sama. So, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini untuk ngasih tahu pendapat kalian tentang lensa yang baru aja aku review ini. So, dalam video ini aku cuma ngasih tahu ke kalian opini pribadi aku aja selama aku pakai lensa ini. Jadi kalian bisa percaya atau bisa tidak, dan kalian juga bisa nyari reference lain atau informasi yang lainnya biar kalian itu nggak nyesel beli kayak itulah. Dan segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sosokan YouTuber ya. Oke, so see you in my next video guys.